Saya berada di Kelurahan Susu, tepatnya di Malanawe. Di sini sore ini saya bersama Bapak Yos Pararera selaku petani tomat di sini. Baik, di sini saya mau bertanya kepada Bapak, mungkin bagaimana cara memilih bibit yang unggul untuk budidaya tanaman tomat pasca panen, pengeluaran yang dipakai. Dengan di sini mungkin saya melihat di sini mungkin ada ajir dengan mulsa di sini. Sama bertanya juga kepada Bapak bagaimana manfaat dari penggunaan alat-alat ini. Baik, terima kasih. Jadi saya menjelaskan tadi dari pertanyaan adik tadi menyangkut tentang bagaimana proses budidayaan tomat. Jadi tomat ini nih saya pakai tomat ini nih dengan bibitnya menggunakan servo. Jadi servo itu tuh jenis tomatnya determinate. Ada determinate dan interdeterminate. Itu yang satu panennya itu serentak, ada yang pakai bertahap. Jadi ini saya pakai yang servo ini jenisnya serentak. Jadi kemudian ini pembibit dari bibitnya saja ini harga bibitnya itu kisaran 210.000 dengan totalnya banyak di dalam itu sebanyak 1.700 bibit dari bibit servo. Terus kemudian dari prosesnya kita pindah ke tempat persemai. Terus yang kita butuhkan seperti tempat media persemainya itu saya biasa menggunakan tray semai itu yang sudah disediakan. Di dalam satu kotak itu isinya 200 anakan. Terus kemudian saya menggunakan komposisi yang di dalam untuk pembibitan tomat itu menggunakan organik, misalnya menggunakan kotoran hewan dan hasil dari fermentasi kompos. Misalnya saya lebih banyak menggunakan dedaunan yang kering. Terus kemudian setelah saya melakukan pembibitan itu maksimalnya dia ini itu membutuhkan waktu pembibitan itu sekitar 3 minggu untuk pindah ke media tanam. Terus kemudian setelah pindah itu saya membutuhkan lagi untuk persiapan lahan, kemudian olah lahan seperti ini. Terus kemudian saya mempersiapkan mulsa untuk membantu kelembapan tanah. Terus kemudian saya membutuhkan yang seperti pupuk. Jadi saya gunakan ini semi organik. Di saat proses pembibitannya organik, tapi ketika sudah pindah ke media ke tempat di lahan itu saya menggunakan semi organik. Ada organiknya, ada kimianya. Ya. Jadi dengan itu saya butuh lagi dengan pembiayaan untuk obat-obatan. Jadi pembiayaan obat-obatan. Jadi dengan ajir ini fungsinya ajirnya ini untuk membantu menopang tomat ini supaya dia jangan jatuh, karena nanti resikonya kalau dia sudah tinggi itu bisa gagal panen kalau tidak ada seperti ini ajir. Terus kemudian dari pengeluaran itu semuanya itu tergantung, saya biasa tanamnya dari 1.700 itu pengeluaran yang saya butuhkan itu kisarannya sampai mendekati, dilihat lagi dengan situasi alam. Kalau musim hujannya itu dia banyak sekali, modalnya bisa mencapai 10 juta. 10 juta. Kalau yang musim kering itu modalnya mungkin sekitar 6 juta. Terus dari hasil perawatannya, terus kemudian dengan hasilnya kisarannya harga itu tergantung dari harga pasar. Dari harga pasar itu variasi, kisarannya bisa sampai dengan kalau kondisinya lagi belum musim itu harganya bisa sampai dengan mendekati 20.000 per kilo itu di tangan pertama. Tapi kalau lagi banjir, lagi musim itu kisarannya bisa 5.000, bahkan bisa kurang dari itu. Jadi hitung-hitung ini untung ruginya itu tergantung dengan musim. Kadang-kadang kalau biasanya juga ada gagal panen bisa. Jadi itu saja. Sekian. Baik, sekian dan terima kasih Bapak Yos Pararera karena sudah membantu kami menyelesaikan tugas ini. Terima kasih sama-sama.